Assalamualaikum. Siapa sangka kedua menu jualan ini sukses membuat seorang ibu rumah tangga bisa punya penghasilan dari rumah. Walaupun lagi pakai daster, tetap bisa cari cuan nih. Jual di online buka sistem PO laris hampir tiap hari. Atau jual di pinggir jalan di tempat keramaian bisa bayar cicilan motor tiap bulannya. Seperti resep yang pertama ini, risol mayo lava. Untuk bahan isiannya, siapkan 7 piece sosis yang panjangnya sekitar 16 cm. Buka dulu plastiknya. Satu sosis ini kita potong menjadi 3 bagian dulu. Kemudian satu bagian ini kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi untuk satu sosis menghasilkan 6 bagian. Karena ini ada 7 sosis, jadi kurang lebih sekitar ada 42 potongan. Nah, langsung aja sosis ini kita goreng dulu sampai matang. Goreng di minyak yang sudah panas ya, aduk-aduk, kita goreng sosisnya sampai matang. Kalau sudah matang, angkat kemudian sisihkan. Siapkan 100 gram keju. Keju ini kita akan potong menjadi 40 bagian yang sama rata. Dengan cara kita bagi 2 dulu seperti ini. Kemudian satu bagiannya kita belah lagi menjadi 2 bagian. Jadi nanti kita bisa menghasilkan 4 bagian dulu ya. Kemudian ambil satu bagian seperti ini. Satu bagian ini kita akan potong menjadi 10 potongan ya, dengan cara kita potong dulu menjadi 2 bagian. Kemudian satu bagiannya kita potong lagi menjadi 5 potongan seperti ini. Jadi bisa menghasilkan 10 potongan ya untuk tiap bagiannya. Ukuran per potongnya seperti ini ya, kecil-kecil, kurang lebih sekelingking anak kecil seperti ini. Potong semua kejunya sampai selesai. Siapkan telur ayam yang sudah direbus. Satu telur ayam ini kita potong menjadi 8 bagian sama rata dengan cara kita potong dulu menjadi 2 bagian. Satu bagiannya ini kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Satu bagiannya lagi kita potong lagi menjadi 4 bagian. Jadi satu telur ayam menghasilkan 8 potongan telur ayam. Karena di resep ini kita akan menghasilkan kurang lebih 37 piece risol mayo. Jadi untuk 4 telur itu kurang ya teman-teman. Jadi kita tambah lagi 1 telur ayam rebus. Jadi ini bisa menghasilkan kurang lebih 40 potongan telur ayam rebus yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita buat untuk saus mayo lavanya. Siapkan 250 gram mayones. Campurkan dengan 75 gram susu kental manis. Campurkan juga dengan 50 gram saus sambal. Kemudian campurkan juga dengan 9 gram bon cabai level 30 atau setara 2 bungkus kecil seperti ini. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan kulit risolnya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Campurkan dengan 125 gram tepung aci atau tepung tapioka. Masukkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 600 ml air. Masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu bertahap supaya tepung terigunya nggak ada yang menggumpal-gumpal. Nah, kalau sudah, masukkan sisa airnya lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk memastikan nggak ada adonan tepung yang menggumpal-gumpal, ini kita saring dulu adonan tepungnya. Untuk mencetak adonan risol per lembarnya kita gunakan centong kecil seperti ini. Siapkan teflon berukuran diameter 22 cm. Ini posisi api kompornya masih dalam keadaan mati ya, belum nyala. Kemudian kita siapkan juga adonan di sebelahnya. Sekarang kita nyalakan api kompornya di api sedang cenderung kecil. Kemudian langsung aja kita tuang sebanyak 1 centong kecil kurang ke dalam teflon. Sambil kita rata-ratakan seperti ini. Nah, sambil kita putar-putar, sambil kita nyalakan api kompornya ya. Kita deketin nih teflonnya ke api supaya langsung jadi ya adonannya. Tungguin aja sampai kulit risolnya benar-benar matang.
Ciri-ciri sudah matang adalah kalau digoyang-goyangkan lepas sendiri ya teman-teman. Ini belum, kita tungguin lagi sebentar sampai benar-benar bisa lepas sendiri. Nah, kalau sudah lepas sendiri seperti ini tandanya sudah matang, bisa diangkat. Ini teflonnya masih panas. Di sini aku gunakan teflon lain yang masih dingin. Di sini aku pakai diameter 20 cm karena yang ada di rumah tuh 20 cm, nggak apa-apa ya. Ini langsung aja teflonnya masih dalam keadaan dingin. Kita tuang adonannya sebanyak 1 centong kecil kurang sambil diputar-putar teflonnya sambil dinyalakan apinya ya. Supaya bahan kulit ini langsung cepat jadi dan kaku ya. Jadi cepat matangnya. Ini sambil kita putar-putar sambil deketin api kompor ya teflonnya. Kemudian kita tungguin sampai kulitnya ini benar-benar matang. Kalau kita tuang adonannya saat teflon masih panas, nanti hasilnya tuh tebal ya teman-teman, yang menyebabkan nanti hasil dari kulit risolnya itu sedikit. Jadi karena kita akan menghasilkan kulit risol yang banyak, jadi usahakan kita tuang saat teflonnya itu masih dingin ya. Baru nanti kalau sudah tercetak, kita nyalakan api kompornya, baru kita masak. Nah, ini hasilnya jadi 37 lembar. Semua bahan sudah siap. Di sini ada kulit risol yang sudah kita buat tadi, kemudian ada potongan telur rebus, potongan keju, kemudian potongan sosis yang sudah kita goreng tadi, kemudian saus mayo, dan untuk bahan perekatnya di sini kita buat terigu dicampurkan dengan sedikit air ya. Langsung aja untuk saus mayonya ini kita gunakan sendok kecil untuk takarannya. Ambil 1 lembar kulit risol, kita ambil hati-hati ya, jangan sampai sobek. Nah, seperti ini. Kita bentangkan seperti ini, kemudian masukkan 1 potongan sosis di ujung kulit risolnya, 1 potong telur, kemudian 1 potong keju, dan 1 sendok teh saus mayo. Kemudian lipat kulit risolnya dengan cara seperti ini. Katasin dulu, kemudian kiri dan kanannya disejajarin ya, usahakan sama. Kemudian ujungnya beri bahan perekat, lalu gulung. Usahakan jangan sampai terlalu padat ya, supaya hasilnya tidak mudah bocor. Karena kulit risol ini tipis, jadi kita ngambilnya hati-hati ya, jangan sampai sobek. Nah, langsung aja kita bentangkan, lalu ambil 1 potong telur rebus, 1 potong sosis, 1 potong keju di tengahnya, kemudian kita taruh 1 sendok teh saus mayo, lalu lipat. Usahakan ngisinya tuh jangan terlalu penuh ya, supaya kulit risolnya itu tidak mudah sobek, jadi hasilnya itu tidak mudah bocor. Nah, ujungnya kita kasih bahan perekat, lalu gulung seperti ini, lakukan sampai selesai. Kulit risolnya sudah habis, tapi ini bahan isiannya masih sisa. Ada telur rebus 3 potong lagi, kemudian sosis 5 potong lagi, keju 3 potong lagi, dan sedikit saus mayonya ya, nyisa sedikit lagi juga. Selesai diberi isian semuanya, nih kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan balurannya. Siapkan 100 gram tepung terigu, campurkan dengan 1/4 sendok teh garam, lalu masukkan 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan 225 gram tepung panir. Kalau tepung panirnya besar-besar, teman-teman bisa blender sebentar aja ya. Biar nanti tepung panirnya tuh agak kecil-kecil, tapi jangan lama-lama juga supaya juga nggak terlalu kecil-kecil banget ya untuk tepung panirnya. Langsung aja kita celupkan risol ke dalam adonan tepung, kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Aduk-aduk, pastikan risol terbalut dengan tepung panir. Seperti ini hasilnya sudah terbalut sempurna, lakukan sampai selesai. Selesai dibalur tepung panir semuanya, usahakan jangan ditumpuk ya teman-teman supaya kulitnya tuh tidak mudah sobek karena ini kan tipis ya. Jadi kita susun satu persatu di atas wadah seperti ini. Panaskan minyak goreng di api besar cenderung sedang, kita tunggu minyaknya benar-benar panas ya. Kalau minyak sudah panas, langsung kita masukkan risolnya. Ini kenapa kita goreng di minyak yang benar-benar panas, karena kita gorengnya cukup sebentar aja ya teman-teman, jangan lama-lama karena bahan isiannya ini kan sudah matang ya. Jadi kita pastikan kita goreng tepung panirnya aja. Nah, ini kita bisa sambil dibolak-balik, kita goreng sampai matang bagian luarnya aja. Balik risol, kita goreng satu sisinya lagi supaya benar-benar matang bagian luarnya ya. Nah, ini kedua sisinya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Goreng semua risolnya sampai selesai.
Selesai digoreng semuanya, nah ini dia risol mayo hot lava siap untuk dinikmati atau disajikan selagi hangat. Secara penampilan menarik ya, dan ukurannya itu pun sedang, nggak terlalu besar-besar banget, tapi juga nggak terlalu kecil-kecil banget ya, sedang-sedang aja. Nah saat dibelah ini saus mayonya bener-bener lumer banget, dan rasanya pun Masya Allah enak banget. Dalamnya gurih, kemudian ada rasa manis-manisnya gitu, pedas, kemudian gurih dari telur, keju, kemudian sosis, enak banget. Dari orang dewasa sampai anak-anak pun suka karena pedasnya itu gurih manis bikin nagih. Dari modal kurang lebih Rp49.890 jadi 37 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp1.348. Kita bisa jual mulai dari harga 2.000-an sampai dengan 2.500-an, sesuaikan aja dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Resep kedua, mau mangkal di sekolah, di pinggir jalan, atau di tempat keramaian, auto jadi pilihan nih, yaitu batagor kuah kacang. Pertama kita buat kuah kacangnya dulu, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, 5 siung bawang merah yang sudah digoreng, 5 butir kemiri yang sudah digoreng, 10 cabai merah keriting yang sudah digoreng, dan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Masukkan 200 ml air, kemudian blender sampai halus. Panaskan 100 ml minyak goreng. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk, kemudian tumis sampai harum. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 35 gram gula merah. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai matang dan airnya menyusut seperti ini. Airnya sudah menyusut seperti ini dan bumbunya pun sudah matang. Tambahkan 1 liter air, sambil bisa kita bersihkan ya sisa bumbu halus pada blender. Siapkan 30 gram asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian ambil 2 sendok makan air asam jawanya, masukkan ke dalam kuah. Aduk, kemudian masak sampai mendidih dan air menyusut. Ini kita masak kurang lebih selama 5 menitan ya. Dan airnya sudah menyusut sedikit seperti ini. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan sedikit air. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam kuah kacang yang sudah mendidih ini. Masukinnya sambil diaduk ya, supaya nggak menggumpal-gumpal. Nah ini seperti ini. Langsung aja diaduk-aduk. Nah terlihat ya, makin kental. Udah kental seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian tes rasanya. Menurut aku ini masih kurang ya, tambahkan lagi 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian icip lagi rasanya. Menurut aku ini udah pas, udah enak banget. Langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah. Kalau menurut teman-teman masih ada yang kurang, bisa ditambahkan lagi ya bumbunya sesuai selera. Siapkan toples kecil seperti ini yang ada tutupnya untuk menyimpan kuah kacang. Setelah kuah kacangnya sudah cukup hangat, masukkan ke dalam toples. Kalau teman-teman suka, bisa menambahkan 1/4 sendok teh cuka makan atau jeruk limau sesuai selera. Sekarang kita buat untuk batagornya. Siapkan 250 gram tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 125 gram tepung terigu. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan bawang putih bubuk, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 350 ml air panas.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk adonannya nggak usah diulen ya, cukup diaduk aja menggunakan centong seperti ini. Dan adonannya itu lengket ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, adonannya sangat-sangat kental ya, bukan yang encer banget, jadi sangat-sangat kental seperti ini. Sekarang kita siapkan kulit pangsit. Ini aku beli dengan harga Rp7.500, isinya 500 gram. Ambil secukupnya kulit pangsit, kemudian potong menjadi 4 bagian yang sama rata. Cuci tangan sampai benar-benar bersih, kemudian keringkan. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian taruh kurang lebih setengah sendok teh adonan. Langsung aja masukkan di tengah-tengah kulit pangsit, kemudian tekuk kiri dan kanannya seperti ini. Jadi membentuk kayak bintang gitu ya. Langsung aja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Ambil lagi 1 lembar kulit pangsit, kemudian taruh kurang lebih setengah sendok teh adonan aci, kemudian tekuk 2 seperti ini, kemudian tekuk kiri dan kanannya seperti ini. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Dengan cara seperti ini batagor akan terlihat lebih besar. Nah seperti ini ya, jadi dilipat 2, kemudian kiri dan kanannya ditekuk. Nah kemudian bagian ujung empatnya ini nggak usah diapa-apain lagi ya, biarkan aja melebar seperti ini. Langsung aja masukkan ke dalam minyak, kemudian kita goreng di api sedang cenderung kecil. Untuk apinya seperti ini ya, api sedang cenderung kecil aja supaya kulit pangsitnya matang dan acinya juga matang bersamaan. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Adonan acinya sudah habis tapi kulit pangsitnya masih tersisa ya. Ini kurang lebih 6 lembar lagi, ini bisa kita simpan lagi aja untuk keesokan harinya. Untuk jualan 5 ribuan, siapkan wadah styrofoam yang ukuran kecil seperti ini yang sudah dialasi dengan kertas nasi. Kemudian taruh 10 piece batagor. Siram di atasnya 2 cantong kecil kuah kacang. Untuk kuah kacangnya supaya ada rasa segar-segarnya sedikit, bisa ditambahkan 1/4 sendok teh cuka makan atau sedikit perasan jeruk limau ya, sesuai selera. Nah langsung aja kita tambahkan lagi di atasnya saus sambal seperti ini, kemudian sedikit kecap manis. Biar makin segar lagi, tambahkan sedikit irisan timun di atasnya, kemudian beri tusukan gigi. Nah ini batagornya siap dijual dengan harga 5 ribuan aja. Selesai dimasukkan ke dalam box semuanya. Nah ini dia batagor siap untuk dinikmati. Selain orang dewasa, pasti anak-anak suka banget sama batagor yang satu ini. Rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dia tuh pangsitnya gurih banget, crispy, dalamnya juga lembut. Tuh lembut banget ya, matang banget, nggak alot sama sekali walaupun sudah dingin. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp30.475 jadi 15 box. Modal per boxnya jatuh di Rp2.031. Kita bisa jual 5 ribuan aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.